Nah, video kali ini adalah mengenai bagian-bagian dari kamera. Kadang-kadang teman-teman yang baru belajar fotografi atau baru pegang kamera agak nggak enak, agak sungkan untuk nanya. Sementara yang ada di manual book kadang terlalu detail, terlalu rumit ya. Jadi video ini lebih cenderung semacam jembatannya antara supaya nggak bingung nanya dan juga nggak terlalu rumit seperti manual book. Jadi apa saja sih bagian dari kamera? Kita langsung saja ke segmen berikutnya. Untuk bagian-bagian dari kamera, kita mulai dengan tampak atas. Jadi di sini ada DSLR dan ada mirrorless. Ini switch on off-nya, dia biasanya nempel dengan shutter button. Jadi ini diklik ke sini jadinya on, kalau dibalikin off. Kemudian ini adalah shutter button, ini untuk motretnya, untuk jepretnya, simpelnya gitu. Kemudian geser di sebelah sini. Ini adalah selection atau selector wheel untuk pilihan mode pemotretan. Jadi apakah mode exposure untuk pemotretannya itu mau auto ya atau mau PASM, program, aperture priority, shutter priority atau manual. Kalau di sini urutannya PSAM. Kalau di Canon S itu disebut TV atau time value, sama saja nggak masalah. Atau mungkin pakai ini scene atau skenario, ini yang disetting oleh pabrikan, bisa juga. Oke, lanjut bagian atas satu lagi, ini adalah hot shoe untuk memasang flash atau kalau zaman dulu disebutnya lampu blitz, atau bisa juga untuk memasang mikrofon. Lanjut ya. Kita geser sedikit sebelah satunya. Nah, kadang-kadang biasanya di sebelah sini ada mikrofon yang bawaannya kamera atau internal atau onboard mikrofon. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada slot untuk masang strap. Jadi biasanya kiri kanan, bisa sebelah atas, bisa juga sebelah samping. Nah, cuman kalau untuk strap ada sedikit tips. Teman-teman kalau mau beli strap perhatiin dulu bentuknya apakah cocok atau enggak, karena ada strap yang memang khusus untuk model ini seperti seperti loop ini kalau biasanya yang strap-strap kulit yang memang desain klasik cocoknya untuk model loop dan kurang pas untuk model seperti ini cocoknya untuk yang strap yang flat. Sorry ada suara mobil masuk, kita lokasinya agak rame. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi kanan. Nah, sisi kanan itu umumnya adalah slot untuk memory card. Jadi memory card masuk ke sini, ada yang arahnya ke sini, ada yang arahnya ke depan gitu ya. Teman-teman perhatiin logo yang ada di slotnya ini untuk posisi masuknya si memory card. Jangan salah, kalau salah nggak bisa masuk, kalau dipaksa rusak. Oke, kemudian sisi satunya kita balik ya. Sisi satunya atau sisi kirinya kamera di sini ada panel ya, biasanya ada tutupnya, mungkin dari karet atau dari plastik. Nah, ini ada port-portnya, ini biasanya ada mikrofon, kemudian GPS, AV out, HDMI, dan seterusnya tergantung seri kameranya. Ini juga serupa. Jadi ini ada, sebentar, ini ada mic in, ada headphone out, ada ini multi, bisa charging juga, ada HDMI. Jadi ada beberapa kamera yang menyediakan fitur charging melalui USB port. Nggak semua ya, ada, tapi nggak semua. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah bawah dulu. Nah, sebelah bawahnya ini, sebentar aku putar dikit. Nah, di sini ada kompartemen untuk baterai. Jadi dia ada mekanisme untuk kuncinya, sama biasanya di sebelah kanan bawah untuk baterai. Bentar. Oke. Ini biasanya ada locking mekanismenya di dalam, jadi mesti digeser dulu supaya baterainya mau pop keluar. Sama ini juga serupa, ada locking ya. Kalau dilihat yang warna biru ini kalau digeser baru baterainya mau pop keluar. Kemudian ini ada lubang untuk tripod. Nah,
Ini standarnya saya ada baut, ini baut bengkel sebenarnya. Jadi standarnya adalah 1/4 inch drat kasar. Jadi dari sekian banyak kamera yang pernah dicoba, teman-teman juga pernah coba juga, mostly memang ukurannya seperti ini, 1/4 inch drat kasar. Mungkin nggak tahu ya, kalau medium format atau large format mungkin diameternya lebih gede lagi, mungkin 3/8, tapi so far belum pernah nemu. Jadi standar baut untuk tripod adalah ini. Kalau teman-teman mau bikin tripod do it yourself pakai botol minuman mineral, air mineral, pakai hot glue, itu bisa pakai ini. Ada banyak kok di channel-channel DIY atau channel life hack gitu. Oke, lanjut. Kita ke sisi belakang. Nah, ini sisi belakang. Bentar, aku pastiin dulu fokus. Oke. Sorry, ini ada bekas jari banyak di layar. Nah, ini layar. Ada yang modelnya bisa di tilt seperti ini, ya. Ada juga yang fix, nggak bisa digerakin. Ada juga yang modelnya bisa dilipat. Masing-masing punya kelebihan, tergantung kebutuhan. Ada juga yang bisa sampai ke arah depan. Kalau teman-teman suka vlogging, ya, mungkin bisa pilih layar yang bisa ke depan. Atau mungkin seperti ini yang bisa diputer, kemudian dihadapkan ke depan. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasil recordingnya atau layarnya pada saat merekam. Kemudian di sini ada viewfinder, cuman bedanya kalau di SLR viewfindernya itu optik atau analog, jadi langsung dari lensa, cermin, prisma, viewfinder. Tapi kalau yang digital itu di sini sebenarnya layar, cuman kecil dengan resolusi tinggi. Nah, ini ada ada fitur untuk setting si viewfinder. Jadi kalau teman-teman pakai kacamata, ngintipnya di kamera nggak harus pakai kacamata. Teman-teman bisa setting viewfindernya ini berapa diopternya. Jadi ini plus minusnya digeser-geser aja sampai tulisan di dalam viewfinder kelihatan jelas. Oke, sama digital juga sama ada. Ini seperti ini. Semoga fokus di layar. Ini bisa diputar-putar. Oke, lanjut. Ini ada banyak tombol, cuman biasanya yang paling umum memang ada selektor seperti ini, atau yang lebih advance ada yang bisa diputar seperti ini. Ya. Lanjut. Nah, ini control wheel-nya untuk kamera yang istilahnya entry level biasanya cuma satu nih. Jadi mungkin bisa buat ngatur aperture saja atau shutter speed saja, tergantung modenya. Kalau untuk mengatur satunya lagi mesti ada yang dipencet di depan baru bisa diputar. Sementara untuk kamera yang versinya intermediate atau yang advance, dia ada 2 wheel biasanya, satu buat jempol di belakang, satu buat telunjuk di depan. Bisa diatur satunya shutter speed atau aperture-nya, tergantung dari pabrikan ya. Oke, itu lanjut ke bagian depan. Nah, bagian depan itu kurang lebih masing-masing merek hampir-hampir mirip lah. Dia ada pertama ini adalah sensor untuk infrarednya remote. Jadi kalau teman-teman pakai remote control, yang ini jangan ditutupin. Misal ketutupan strap atau apa ya, remote-nya nggak nyamber gitu ya. Pakai sensornya di sini dia. Kemudian ini adalah lampu untuk membantu autofocus. Jadi kalau pada saat focusing terus gelap, dia bisa disetting akan seperti lampu senter. Jadi akan menerangi si objek untuk si lensanya atau kamera ini membaca titik fokusnya. Kita putar samping sini. Oke. Untuk membuka lensa, ini tergantung desain kameranya ya. Jadi kalau untuk Nikon dia ada di sebelah sini. Ini pin untuk membuka lensa. Jadi kalau untuk melepas lensa ini dipencet dulu, kemudian baru diputar. Oke. Sorry. Kemudian kalau untuk Sony ini misal di sebelah sini. Jadi memang beda posisi, tergantung desain. Oke. Pasang lagi. Sip. Untuk memasang lensa kita lepas dulu ya. Jadi triknya simple. Di lensa sama di body pasti ada patokannya, ada titik putih atau merah gitu. Nah, ini titik putih, ketemu titik putih dulu.
Sudah, baru diputar. Oke, ini juga sama Sony. Ini titik putih, ketemu titik putih di mounting. Kelihatan nggak ya? Oke, nah ini ditempel dulu, baru diputar sampai bunyi klik. Oke. Kemudian ini ada fitur yang nggak semua kamera punya. Kadang-kadang malah justru yang high endnya malah nggak ada, yaitu flash. Jadi ini kita coba on kan dulu. Kalau untuk flash, biasanya kalau yang nempel di DSLR tuh ada tombolnya khusus. Sama sih, yang mirrorless yang ada flashnya juga sama, ada tombol khusus supaya dia buka jepret gitu ya. Jadi buka untuk flash bawaannya dia. Cuman kalau teman-teman agak serius dengan lighting, mungkin lebih suka pakai flash yang eksternal supaya bisa di bounce. Tapi oke, kalau cuman untuk fill in sudah sangat membantu. Kalau yang seri ini kebetulan dia nggak ada flash yang bawaan kameranya, jadi mesti pakai eksternal. Kemudian yang lain, ini ada banyak tombol, setting-setting, masing-masing kamera beda. Oh ya, sorry, beberapa seri ya, terutama yang baru, itu menyertakan ini fitur untuk exposure compensation. Ini ada, kalau dilihat ada 0, plus 1, plus 2, plus 3, min 1, min 2, min 3. Nah, sementara yang lain nggak ada fitur itu, tapi adanya di menu digital gitu ya. Nah, ini adalah digunakan untuk menambah tingkat terang atau gelapnya foto sesuai meteringnya si kamera. Jadi gampangnya gini, teman-teman misal pakai mode A gitu, terus ngerasa fotonya masih gelap, tambahin aja ke plus 1 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Biasanya kalau motret yang lokasinya sangat banyak warna terang, misal di pantai, itu kan pasirnya relatif warna putih atau warna coklat muda gitu ya, itu better dikasih plus exposure compensation ya. Tapi kalau misal latar belakang dan objek lainnya lebih banyak warna gelap, ditaruh di minus. Jadi depends on scenario. Oke, kira-kira sudah kebayang ya bagiannya apa aja. Terus kemudian nanti kita akan lanjut dengan pengoperasian. Tapi untuk sampai titik ini teman-teman udah paham bahwa ini untuk apa, ini untuk apa, dan seterusnya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman dapat notifikasi kalau kita ada publish video baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.